Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Irestia di channel YouTube-nya iBright Skin. Kali ini ada di segmennya Skin Talk, di mana kita akan membahas tentang serum. Di sini kita akan banyak membahas dari segi kegunaan, fungsi, dan jenis-jenis serum. Nah, seperti yang udah kita tahu, minimal penggunaan skincare itu adalah cleansing dan sunscreen. Jadi cleansing itu termasuk toner dan juga facial wash. Tapi buat kalian pecinta skincare, pastinya nggak pernah ngelewatin yang namanya serum. Ayo ngaku. Soalnya serum ini, apalagi di akhir-akhir ini banyak banget variannya. Kenapa sih serum ini bisa menjadi begitu terkenal dan bahkan ketenarannya melebihi krim siang atau malam? Ternyata rahasianya ada di tekstur serum itu sendiri. Tekstur serum biasanya berbentuk cairan atau gel yang lebih mudah menyerap ke lapisan kulit. Kalau tekstur krim biasanya hanya bisa diserap oleh kulit di lapisan permukaan atas aja atau di lapisan epidermis. Nah, serum ini karena teksturnya jauh lebih cair dan lebih ringan, maka dia bisa menyerap ke lapisan kulit yang lebih dalam, yaitu lapisan dermis. Makanya serum menjadi salah satu booster ketika penggunaan krim saja tidak dirasa maksimal oleh para wanita. Nah, berhubung di luar sana ada banyak banget varian serum dengan kandungan yang berbeda-beda, terkadang kita merasa susah nggak sih untuk menentukan serum mana sih yang paling cocok dengan kulit aku? Kalian pernah nggak sih merasa seperti itu? Nah, makanya di sini kita akan membahas tips bagaimana cara kalian bisa menentukan serum yang paling cocok sama kulit kalian. Kegunaan serum sama seperti krim, seperti bisa mengurangi jerawat, mengurangi flek hitam, mencerahkan wajah, atau mengurangi keriput. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana cara menentukan serum untuk kulit kita ya. Cara yang pertama adalah kalian harus bisa mengenali jenis kulit kalian masing-masing. Kalau misalnya nih, kalian merasa kulit kalian terlihat kusam, kemudian juga terlihat kering, sudah kayak gitu juga mulai banyak flek, itu bisa jadi tanda kalau kulit kalian itu termasuk jenis kulit yang kering. Nah, sebenarnya kegunaan dari serum itu sendiri gak jauh beda kok dari kegunaan krim. Seperti bisa menghilangkan bekas jerawat, bisa membuat kulit wajah lebih cerah, lebih glowing, atau juga bisa membuat tanda-tanda penuaan dini menjadi lebih berkurang. Nah, sekarang kita akan kasih tips bagaimana cara untuk menentukan serum yang cocok dengan jenis kulit kita. Nah, buat kamu yang merasa kulitnya itu terlihat kusam, mudah terlihat fleknya, kemudian juga terasa kasar, maka bisa dipastikan kulit kamu termasuk jenis kulit yang kering. Jadi, kamu bisa memilih serum yang memiliki bahan aktif seperti aloe vera, olive oil, vitamin E, atau niacinamide. Karena bahan aktif yang aku sebutkan tadi bisa meningkatkan kelembaban dari kulit kamu dan menjaga elastisitas kulit sehingga kulit tampak lebih kenyal daripada sebelumnya. Nah, kalau misalnya kamu udah punya kulit kering tapi ternyata nggak dirawat, biasanya akan muncul flek hitam atau kerutan. Nah, sebaliknya kalau misalnya kamu merasa kulit kamu tuh mudah berminyak, udah kayak gitu pas lagi pakai make up cepet luntur make upnya, bisa jadi kulit kamu termasuk jenis yang oily. Nah, kalau udah kayak gitu, kamu bisa pilih serum yang punya bahan aktif seperti tea tree ataupun green tea, karena itu bisa mengurangi minyak berlebih yang ada di kulit kamu sehingga pori-pori kamu tidak mudah tertutup kotoran dan bisa menyebabkan jerawat. Nah, tapi kalau misalnya udah keburu nih jerawat itu muncul di wajah kamu, nah sepertinya kamu harus punya serum anti akne yang biasanya berbahan aktif salicylic acid, sulfur juga bisa, atau juga tea oil, karena semuanya memiliki kemampuan antiinflamasi alias bisa menenangkan jerawat yang sedang meradang karena dia bersifat antibakteri. Nah, terus lagi nih, biasanya buat kamu yang nggak punya terlalu banyak masalah kulit, misalnya nggak mudah jerawatan, tapi pasti punya keinginan untuk punya kulit yang jauh lebih cerah dan glowing, ya nggak sih? Nah, kamu bisa mencari serum yang berbahan aktif seperti niacinamide atau juga arbutin, licorice,
glutathione, vitamin C, atau juga kojic acid. Dan masih banyak lagi produk-produk yang bisa mencerahkan wajah. Kandungan-kandungan yang aku sebutkan barusan dapat membantu kulit kita menjadi lebih cerah karena sifatnya dapat menghambat pembentukan pigmen melanin yang ada di kulit kita. Dan kalian tahu nggak sih kalau seiring bertambahnya usia, ternyata kulit kita semakin dehidrasi loh, karena ternyata produksi kolagen semakin bertambah usia itu semakin sedikit. Makanya kita kalau udah makin tua, kulit kita tuh terlihat semakin kusam, kering, dan akhirnya keriput. Kalau udah kayak gitu, apa yang bisa kita lakukan? Caranya gampang aja, kita bisa mencari serum yang berbahan aktif seperti AHA, BHA, atau juga vitamin C, atau kojic acid dan glutathione juga bisa. Tetapi kandungan tersebut memiliki cara kerja yang berbeda. AHA-BHA bekerja dengan cara eksfoliasi sehingga kulit dirangsang untuk membentuk sel-sel yang baru yang terlihat lebih sehat dan kenyal. Sementara licorice, glutathione, ataupun vitamin C dia bekerja dari dalam untuk menahan pigmen melanin kulit yang dapat membuat kulit terlihat menjadi kusam. Nah, dari sekian banyak serum yang ada di pasaran, kita jadi gak perlu bingung untuk memilih serum yang mana yang cocok dengan kondisi kulit wajah kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita cukup untuk menyimpan satu jenis serum aja di rumah? Jawabannya tidak, karena kondisi kulit kita bisa berubah loh sewaktu-waktu. Banyak faktor yang bisa membuat kulit kita menjadi berubah, seperti cuaca, apa yang kita makan, atau juga ketika kita stres, jenis kulit kita juga bisa berubah loh. Makanya nggak ada salahnya kalian membeli lebih dari satu jenis serum sebagai jaga-jaga atau antisipasi ketika jenis kulit kalian menjadi berubah. Dan di eBright Skin kita menyediakan 4 varian serum. Terdiri dari serum yang bisa mengatasi kulit bermasalah seperti jerawat, hiperpigmentasi, dan juga brightening. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah Essential Sea Bright Serum. Nah, ini diperuntukkan bagi semua jenis kulit, bisa dipakai oleh kulit yang sensitif sekalipun. Kalau misalnya ditanya bahan aktifnya, jangan salah, ini punya bahan aktif whitening yang sangat bagus dan gak cuma satu. Yang pertama adalah seperti namanya Sea Bright, yaitu vitamin C. Kemudian juga dia mengandung glutathione yang udah diakui oleh pakar kecantikan kulit di seluruh dunia sebagai bahan brightening terbaik saat ini. Dan juga dilengkapi oleh allantoin yang bisa menenangkan kulit yang sensitif. Jadi buat kalian yang gak terlalu punya banyak masalah kulit tapi pengen terlihat cerah dan glowing, ini bisa jadi andalan kalian. Dan yang pasti ini aman untuk dipakai selama masa kehamilan dan menyusui. Yang kedua adalah Glass Skin Deep Essence. Nah, seperti ini bentuknya. Meskipun lebih kecil daripada serum yang pertama, tapi fungsinya nggak kalah bagusnya. Kecil-kecil cabai rawit loh ini. Dan ini adalah varian serum yang menjadi bestseller di tahun 2020 kemarin loh. Kalau dilihat dari namanya, ini bisa dipastikan sebagai serum brightening yang dapat membuat kulit wajah kalian lebih glowing. Nah, lalu perbedaannya apa sih dibandingkan dengan Essential Sea Bright Serum? Kalau misalnya teman-teman ngelihat dari ingredientnya, ini diperkaya oleh bahan anti-aging seperti peptide, squalane, kemudian juga licorice. Nah, tapi kalau misalnya kalian jadi bertanya-tanya, emangnya bedanya apa sih sama serum Sea Bright itu? Nah, di sini kalau misalnya dilihat, bahan anti-agingnya itu jauh lebih banyak, seperti squalane, kemudian juga ada peptide dan ada lactic acid. Di situ bisa kalian bandingkan perbedaan dari ingredientnya, di mana Glass Skin ini lebih banyak menutrisi kulit kalian yang bisa dikatakan sebagai anti-aging karena bisa mengurangi kerutan dan flek hitam di wajah. Nah, kalau bisa dilihat dari testingnya juga nih, ini sudah banyak yang membuktikan dengan pemakaian teratur, Glass Skin Deep Essence ini dapat membuat kerutan menjadi lebih halus dan juga kulit kalian teksturnya menjadi lebih rata. Oke, lanjut ke serum berikutnya. Aku akan bawakan dua langsung buat kalian sekaligus. Kenapa? Karena keduanya ini diperuntukkan buat kalian yang memiliki kulit berminyak dan berjerawat. Nah, kalau gitu bedanya apa sih di antara kedua ini? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Essential Acne Prone Serum.
Dari segi tekstur, ini berbentuk gel yang terasa dingin saat menyentuh kulit dan mudah terserap kulit. Ini lebih diperuntukkan buat teman-teman yang punya masalah komedo dan jerawat kecil-kecil. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama kandungannya, aku bakal bacain ya. Jadi, esensial Acne Prone Serum ini dia punya bahan aktifnya yang pertama adalah tea tree oil. Kemudian juga dia diperkaya hyaluronic acid yang bisa menjaga kelembaban kulit. Kenapa ditambahkan? Karena biasanya serum jerawat itu membuat kulit terasa kering. Makanya kita perlu menambahkan pelembab agar kalian bisa tetap merasa terhidrasi meskipun jerawat kalian lagi diobatin. Terus juga di sini ada salicylic acid yang memang sudah tahu semuanya itu benar-benar efektif banget untuk mengurangi jerawat. Dan di sini juga ada allantoin dan juga mentol yang gunanya untuk memberikan ketenangan sama kulit yang sedang berjerawat. Karena biasanya kulit berjerawat itu terasa gatal, perih, rasanya nggak nyaman banget. Makanya allantoin di sini dia berguna untuk memberikan ketenangan pada kulit kita yang sedang kemerahan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kayak gitu apa bedanya sama Breakout Control Acne Serum ini? Ini Ibred Skin bikin khusus untuk kalian yang lagi jerawat meradang. Karena apa? Karena namanya jerawat meradang itu sangat rentan untuk melahirkan jerawat-jerawat baru di sekelilingnya. Makanya di sini kita tambahkan antiinflamasi yang cukup banyak dibandingkan dengan esensial Acne Prone. Nah, aku bacain ya, yang bedanya itu di sini ada sulfur, di mana sulfur itu dari zaman dulu itu memang sangat efektif untuk meredakan jerawat meradang. Serum ini mengandung salicylic acid dan lactic acid yang memang sudah terbukti untuk mengurangi bekas jerawat dan jerawat itu sendiri. Nah, setelah itu kita juga tambahkan nih di sini allantoin dan juga niacinamide. Nah, perbedaannya di situ. Ada niacinamide yang bisa memberikan kelembaban ekstra dan juga mencerahkan wajah. Jadi buat teman-teman yang sedang jerawat meradang tapi pengen juga merasa tenang kulitnya dan sekaligus mencerahkan wajah, teman-teman bisa memilih serum yang satu ini. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian masih butuh informasi yang lebih mendalam tentang produk Ibred Skin, kalian bisa cek ya di Instagramnya @ibredskin. Nah, udah kayak gitu, aku nggak akan pernah bosan untuk ngingetin kalian like, share, dan komentar. Lalu juga subscribe channel YouTube ini kalau misalnya kalian belum subscribe. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan yang ingin kita bahas, kalian juga jangan segan-segan ya tulis di kolom komentar. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.